Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, maka min ni'matin min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, hormatan senturing, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu dan bapak sekalian. Punten dicampurnya bila anu biasa bahasa Sunda. Apa semuanya bisa bahasa Sunda atau ada yang bisa yang terbiasanya? Bagi abdi bahasana bahasa Jawa. Ya kita campur saja ya, kadang-kadang bahasa Indonesia, bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Ibu-ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini saya mendapatkan jadwal untuk mengisi dalam acara bimbingan manasik haji. Mungkin kalau yang ikut pertemuan pertama mungkin sudah ada atau banyak yang sudah kenal dengan saya. Tapi kelihatannya membludak ini, alhamdulillah ya. Bifadlillah ini, yang dulu tuh mungkin hanya setengah bis atau satu bis kali kok banyak ini. Sehingga mungkin ada juga yang masih belum kenal dengan saya. Jadi saya lamanya itu setelah selesai dari pesantren Sukahideng, saya melanjutkan di Yogyakarta. Jadi Yogyakarta tahun 72 sampai 77 di Yogyakarta di UIN YIN Yogyakarta. Nah ini baru saja kemarin saya mendapat anugerah Kalijaga Award ya. Kalau ibu-ibu lihat di TikTok saya itu UIN Sunan Kalijaga memberikan anugerah tahunan Kalijaga prestasi namanya, Kalijaga Award kemarin, alhamdulillah ya. Jadi saya tahun 77 selesai, 78 saya melanjutkan di Mesir sampai 82. Nah 82, nah berdasarkan pengalaman di sana saya bimbing haji 4 tahun itu 3 kali ke Eropa dan satu kali ke tiga kali ke Arafah, 1 kali ke Eropa. Jadi 3 kali ibadah haji, sekali lagi ke Eropa 4 tahun itu. Nah dari pengalaman itulah maka muncullah keinginan saya dan kakak saya. Mungkin juga saya kira adabnya atau tata keramanya lebih baik mari kita berdoa mendoakan dulu para pendiri muassis Nabi Firdaus ya. Kita doakan para pendiri Yayasan Al-Firdaus, yaitu almarhumlah Bapak Dr. Anas Haji Muhammad Syatibi, terus Ibu Hajah Maimunah marhumah, almarhumlah Bapak Kiai Haji Oing Hendani, sareng Hajah Ibu Tati, sareng sadayana orang tua kita yang sudah tidak ada, adalah kita doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah mungkin sepintas saja. Jadi begitu waktu saya ibadah haji itu banyak pengalaman, banyak yang saya lihat tentang kebaikannya banyak, tapi kekurangannya juga jemaah haji Indonesia terutama dari Tasik itu ya banyak juga. Jadi sehingga dari kekurangan-kekurangan itu ada keinginan dari kami, dari para pendiri Al-Firdaus ya, karena pendiri Firdaus itu ada 3 ya, Pak almarhumlah Dr. Haji Muhammad Syatibi, kemudian Kiai Haji Oing Hendani dan saya sendiri. Jadi bertiga, dan alhamdulillah sekarang masih diberikan umur, mudah-mudahan umurnya panjang dan bermaslahat bagi umat. Nah dari apa yang pengalaman di lapangan, Pak Muhammad 11 tahun di Mekah, jadi banyak sekali pengalaman yang diperoleh.
dan melihat pengalaman melihat jamaah haji seperti apa. Nah, sehingga itulah berkumpul kami bertiga untuk mendirikan Al-Firdaus ini. Itu saya kira itu sudah saya terangkan di pertemuan pertama. Jadi di UIN saya sebagai dosen, alhamdulillah bisa sampai jadi guru besar, jadi dekan juga, dan jadi wakil koordinator perguruan tinggi swasta Islam swasta se-DIY. Nah, kemudian tahun 2022 pensiun, dan saya memang sudah niat dari dulu, sebetulnya ya sudah dari dulu ya oleh almarhumah dari pesantren itu saya diangkat jadi menantunya untuk ngabdi di pesantren Sukahideng. Jadi kebetulan ada tugas di Jogja, jadi saya ke Jogja, kemudian ibu mertua dan bapak mertua nanya kapan ngasih mau ke Sukahideng. Insya Allah, nih tahu-tahu pas mau niat pindah datang lagi jabatan baru meningkat lagi, terus gimana? Ya udahlah terusan sampai akhirnya pensiun itu ya. Udah pensiun ya sudahlah, nggak bisa ini lagi, saya harus pulang tahun 2022. Nah itu ya, kemudian tahun 2023 itu kan ada namanya Profesor Emeritus diperpanjang lagi. Jadi saya masih bisa ngajar online dari Sukahideng. Nah kemudian ada peraturan baru, walaupun emeritus karena sekarang sudah tidak COVID lagi, maka harus langsung tatap muka. Nah itu saya untuk gimana nih? Saya kan antara janji saya akan mengabdi di Sukahideng dan saya harus ngajar langsung di Jogja, dan saya kan tidak mungkin untuk bolak-balik seminggu sekali atau beberapa kali untuk pergi ke Jogja, capek gak kuat. Akhirnya saya memilih udahlah, saya istilahnya dalam bahasa itu istiqolah atau insihab atau ya mengundurkan diri dari jabatan profesor itu, dan saya mengabdi di pesantren sampai sekarang alhamdulillah. Ya itu saya kira. Dan yang akan kita pelajari bersama sekarang adalah ada 2 sesi yang akan ini. Oh nggak tahu nih kok dari panitia kok bisa masukkan foto-foto ini nih. Ini foto masih muda, masih ya itu selewat aja. Ya kita mempelajari ada dua materi, yaitu tentang mempelajari tradisi masyarakat Arab, kemudian yang kedua tentang akhlak jemaah haji. Sebenarnya ada 3, tapi mungkin waktunya ada memungkinkan, tentang percakapan dengan lahjah amiyah Saudi. Tapi mungkin waktunya yang tidak memungkinkan. Nah ini disebutkan di sini, bisa dilihat. Ya, next. Ya. Mempelajari tentang dunia Arab bukan hanya tentang naik pesawat dan mengunjungi tempat yang berbeda. Ini juga mengenai memahami dan memperhatikan betapa perlunya budaya Arab dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Ya. Jadi mempelajari tentang dunia Arab bukan hanya tentang naik pesawat dan mengunjungi tempat yang berbeda. Ini juga mengenai memahami dan memperhatikan betapa perlunya budaya Arab dengan kehidupan sehari-hari kita, dan membuat kita terbuka untuk mempelajari kebiasaan baru dan berbeda dari kita. Dengan menghormati, memahami, dan mensyukuri keunikan dari budaya Arab yang ada di dunia saat ini. Oleh karena itu, sebagai calon haji dan tamu Allah ke Baitullah akan berkunjung ke negara Arab, ada baiknya untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan budaya Arab. Nah itu ya, dasar untuk mempelajari hal ini dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai orang-orang oleh manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu semua berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah lita'arafu, supaya saling mengenal. Nah, inilah dasar sesi ataupun pelajaran dari mengenal masyarakat Arab itu, ini ya dasarnya. Jadi kita supaya saling mengenal. Tapi lanjutnya dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
Al-Hujurat ayat 13. Nah, dalam hal ini kita ada peribahasa dalam bahasa asing, bahasa Inggris ya, yang terjemahannya bahwa jika kita ingin menguasai atau mengenal suatu bangsa, kenalilah bahasanya. Nah, itu ya. Itulah yang ada keterkaitan antara bangsa dan bahasa. Jadi bahasa nanti kalau ada waktu, tapi kalau enggak ya sambil jalan ya kita ini. Jadi kita juga harus mengenal budayanya, termasuk budaya itu adalah masalah bahasanya. Karena banyak sekali tradisi kebiasaan yang berbeda antara di Arab dan di Indonesia. Ya. Tapi disebutkan juga ini kan kita sementara ini kan sering menganggap orang Arab itu kan semuanya itu kan keturunan Rasulullah ya. Beranggap itu yang perlu dikoreksi ya. Tidak semua orang Arab keturunan Rasulullah. Masih ada keturunan Abu Jahal, Abu Lahab juga masih banyak. Nah, ini yang kita supaya netral dalam memahami melihat orang Arab. Jadi jangan sampai wah setiap orang Arab Habib, itu kan Sayyid keturunan Rasul. Enggak, ada semuanya. Jadi ada juga orang Arab yang Abu Jahal itu ya masih ada sampai sekarang. Nah, Abu Lahab keturunannya cucunya masih banyak juga. Oleh karena itu kita mempelajari hal ini supaya kita itu melihat memandang orang Arab itu netral. Jadi karena kan sebagaimana disebutkan Al-Quran, yang paling baik itu yang paling takwa. Dan mengenal itu karena orang Arab itu apa, tapi kalau orang Arab pun nggak takwa ya lebih baik orang Indonesia yang takwa, kan seperti itu. Nah ini yang perlu pemahaman sejak awal harus diperhatikan ini. Jadi kita tidak boleh memutus orang Arab, ya. Kemudian yang kedua al-a'rab asyaddu kufra wa nifaqa wa ajdar alla ya'lamu hududa ma la anzalallah ala rasulih wallahu alimun hakim. At-Taubah ayat 9. Malah disebutkan bahwa orang Arab itu kekufurannya itu dan kenifakannya itu lebih sekali atau hebat sekali ya. Jadi kalau kufurnya banget, munafik banget. Nah itu kan. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh kita sejak awal. Jadi terkadang kan jamaah haji ya terutama ibu-ibu ya, nah, ibu-ibu istri ibu-ibu tanya. Tapi itu orang Arab disebutkan Siti Rahmah begitu ya. Wah langsung salah tingkah. Salah tingkah. Ini ganti acuk, ganti lipstik, rasa jabina. Padahal kan itu bukan nabi, itu bukan keturunan nabi. Malah yang gojek itu yang bisa keturunan Abu Jahal walaupun duduknya di maktab. Nah, dia tinggalnya di maktab. Jadi gitu ya. Jadi orang jelas salah tingkah ini yang akan kita pelajari bersama-sama ya. Orang Arab itu yang kufur, yang nifaq ya. Kemudian juga disebutkan di sini lafaz li arabiyyin ala ajamiyyin, hadis ini ya. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala abyad ala aswad wala aswad ala abyad illa bittaqwa. Jadi enggak ada yang utama orang Arab lebih utama pada orang asing. Kita orang asing juga bukanlah lebih utama daripada orang Arab. Itu hadis ya. Orang putih tidak berarti lebih baik daripada yang orang hitam. Orang hitam tidak berarti lebih baik daripada orang putih. Illa bittaqwa. Jadi takwanya gitulah. Kita kan ke Saudi itu kan untuk melaksanakan perintah Allah. Salah besar bagian untuk melaksanakan takwa itu. Jadi perhatikan sekali ya. Jadi walaupun ini tidak termasuk langsung manasik haji, tapi bisa kalau kita tidak berhati-hati bisa merusak haji kita. Nah, makanya ya di dalam setiap manasik haji itu diajarkan hal seperti ini, mengenal masyarakat Arab. Ya, jadi ada bahasa Arab Fusha dan ada bahasa Arab Amiyah. Yang biasa kita pelajari di pesantren itu bahasa Fusha. Kalau yang dipakai di sana bahasa Amiyah. Ya ini memang bahasa Amiyah kalau di adab saya ngajar tuh ya 2 SKS 1 semester ya. Gitu. Jadi memang ada sedikit perbedaan ya. Tapi perbedaannya kalau kita sudah bisa bahasa Fusha itu untuk Amiyah agak mudah ya. Pokoknya kaifa haluka, kaifa halak. Nah, itu kan.
kephalak ya kephaluka. Bikhair bisa bikhair, bisa kuais. Nah, kuais itu baik ya. Itu. Jadi memang umpamanya ada lagi mau kemana? Ila aina anta. Di sana mah ruhfen. Nah, di Bali ya. Ruhfen, pennya jadi fi aina ya. Jadi diakhirkan ruhfen mau kemana? Nah, itu ya. Jadi ruhfen. Kemudian saya ingin tuh abgo, saya uridu, pokoknya dalam bahasa pusat, bedanya sana abgo. Anak abgo supermi, gitu. Supermi sana sangat terkenal, ya. Supermi itu ya makanan apa yang Rp1 dulu, nggak tahu sekarang ya, yang sangat supermi atau indomie itu. Tapi yang kalau pas popmi itu, maaf ya bukan promosi ya. Kalau pas Arofah Mina sangat mahal sekali, bisa sampai Rp10 harganya. Makanya ya kalau ibu mau ini ya bawalah yang sebegituan yang dipakai cup itu, cupnya dibuka dulu, kemudian masukkan plastik saja supaya tidak menghabiskan ruangan. Kalau dengan cupnya kan menghabiskan ruangan. Ya, itu ya. Jadi ada pusa, ada amiyah, dan orang sana itu ya lebih senang untuk ngomong amiyah karena bahasa pusa tuh ya untuk khutbah gitu kan. Ya, jadi kalau kita pakai bahasa pusa, mereka mikir dulu jawabannya seperti apa. Nah, gitu kan. Kalau amiyah, tapi ya udahlah, kita sekarang itu pakai bahasa Indonesia juga banyak yang sudah tahu. Dan lagi yang paling tidak nanti ada bahasa isyarat, nanti akan kita pelajari di depannya. Jadi ada bahasa pusat dan ada bahasa amiyah. Jadi bahasa lokal, bahasa suk, bahasa pasar. Ya, kemudian yang selanjutnya bentuk komunikasi, bentuk verbal maupun non verbal. Jadi verbal itu ya langsung bicara seperti ini. Kalau non verbal itu ya dengan gerakan. Nah, gerakan. Umpamanya gerakan di sana ya. Kalau umpamanya nyuruh pelan-pelan itu kan, umpamanya dalam bahasa asalnya ala mahlak itu ya pelan-pelan. Tapi ada bahasa non verbalnya begini nih. Nah, kalau ada orang Arab ngomong bantal cepat gitu kan, cukup aja diginikan oleh kita tangan ini non verbal ya, berarti ini pelan-pelan. Ini juga dipakai untuk nyebrang. Kalau nyebrang mobil ya, mau nyebrang jalan gitu ya, nyebrang jalan itu tidak begini. Kalau itu kan dadah ya. Tidak gini, kita kan enggak gini aja kalau yang mau nyebrang tuh tangan diginikan. Nah, mereka udah tahu mobil itu akan berhenti. Nah, itu yang bahasa non verbal ya. Iya, isyarat ya, pakai isyarat. Ya, yang itu yang perlu ini pentingnya kita mempelajari budaya Arab seperti ini. Ya. Ya, komunikasi verbal digunakan untuk menyampaikan gagasan, informasi atau pengetahuan. Tapi komunikasi verbal digunakan untuk mengungkapkan perasaan, fakta, peristiwa, ciri sesuatu yang lebih mudah kita ungkapkan lewat kata-kata. Jadi ya itu ya. Jadi di kita juga ada ya bahasa verbal dan bahasa non verbal. Tapi di sana kadang bahasa verbal dan non verbal itu digabungkan jadi satu. Kalau di kita kan kalau umpamanya saya dulu udah lama nggak ketemu dengan orang tua 4 tahun ya, kemudian pulang dari Mesir tuh pulang ke sini di almarhumah ibu dan bapak tuh hanya salaman, rangkung, nangis, sudah selesai gitu kan. Nggak ada kata-kata yang keluar. Kalau orang Arab itu di samping nangis apa itu ya, sambil jorosos carios. Intapin, kita musma'ah ya Allah. Oh, segala gitu rame gitu. Nah itu ya, jadi kelebihannya orang Arab di sana. Jadi bisa antara bahasa verbal dan non verbal jadi satukan. Orang Arab pada umumnya berkomunikasi amat ekspresif yang memadukan antara bahasa verbal dan non verbal tadi ya. Seperti dengan mimik, gestur, dan pendukung non verbal lainnya guna meyakinkan lawan bicaranya. Umpamanya kalau umpamanya heran, sambil gitu ya. Jadi orang Arab itu sangat ini sekali. Apalagi kalau orang Arabnya orang Mesir cewek lagi tahun Syria, aduh itu bahasa non verbalnya itu sampai menarik sekali ya. Ya, untung saya nggak dapat orang sana, nggak laku. Ya, teruskan etika. Ya,
Jadi bahasa Sampang, etika sebagian dari cara mereka berkomunikasi bersifat kultural semata-mata. Jadi berkomunikasi secara kultural semata. Tidak semuanya berkomunikasi santun seperti diajarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak. Nah, sebagian lah yang akal Quran dan Sunnah itu ya ahli masjid. Tapi kebanyakannya kalau di pasar ya itulah keturunan Abu Jahalnya itu yang keluar. Nah gitu ya. Jadi kadang-kadang ini ya kalau umpamanya di pasar harga umpamanya membeli apa ya, membeli jaket atau apa, umpamanya harganya 50 real umpamanya. Nah, kita tawar umpamanya 45 real. Malah ditaikkan lagi. Lah. Umpamanya tadinya 15 real gitu. Ya Allah kok jadi naik gitu. Nah, itu kan masa akhlak Rasul seperti itu kan enggak ada itu. Jadi kalau kesana tuh ditawar lagi, ini 45 gak mau. Kita kan orang Indonesia kan senangnya nawar, apalagi ibu-ibunya, ibu-ibu ini itu ya biasa gitu ya nawar gitu, terus biasa. Ya di pasar memang harus ditawar, jangan apa adanya. Jadi kita harus tanya-tanya dan itu seperti saya katakan tadi. Jadi itu kultural semata. Ya memang seperti itu karena orang Arab tuh kebanyakan orang Badawinya ya. Orang Badawi, Badawi ya bukan Badawi. Jadi yang Badawi itu yang orang kampungan di kampung dan itu bisa dicirikan, bisa ditandakan. Kalau di pinggir jalan orang parkir motor sama mobil itu tidak beraturan, umumnya kan beraturan. Nah, kalau yang tidak beraturan ada dua kemungkinan. Ya, yang tidak beraturan yang pertama adalah Badawi, atau yang kedua keluarga kerajaan. Kerajaan ya segitu kan, parkir di mana aja dan itu ada nomor polisinya jelas kan, jadi polisi nggak berani melarang bagaimana. Jadi itu kalau saya perhatikan, loh ini kan ada P merah di strip itu nggak boleh kan, ataupun ada yang di strip nggak boleh lewat sini, kok ada yang lewat sini, nah itu antara orang Badawi atau ya orang tentang kerajaan, ya itu ya. Itu ya kita harus ini kepentingannya kita belajar tradisi Arab ini antara lain bisa ketahui. Ya, banyak isyarat non verbal khas lainnya yang berbeda mana dengan isyarat non verbal ala Indonesia. Non verbal ada perbedaan non verbal. Umpamanya begini, kalau kita di perapatan itu ada mobil dari sana, kita mobil dari sini kan. Nah itu kan biasanya kan kita pakai hazard gitu ya, lampu bahaya atau apa, terus supaya kita didahulukan gitu kan. Jadi kalau sudah pakai lampu gitu, umumnya kan kalau nggak ada lampu tipe lain, kalau kita pakai lampu gitu kan kita mohon kita dahulukan. Nah, kalau di sana enggak, dikira kita tuh menghormat sama mereka, menghormat yang di sebelah sana. Jadi mereka tuh langsung malah ngebut, syukron kata gitu. Ya Allah. Nah ini kan yang harus dipahami itu ini antara lain. Jadi beda pemahaman isyarat-isyarat non verbal itu. Nah, di kita kalau kayak lampu kelip itu kan di perapatan yang nggak ada lampu merahnya, kita kan mohon izin kita akan lewat duluan. Kalau di Arab begitu kan tuh dikiranya kita menghormati mereka untuk silahkan mereka duluan. Hanya pas berpapasan kan hampir nabrakan kalau begitu, syukron. Nah itu ya. Ini yang harus diperhatikan ya oleh kita diketahui. Ketika bertemu dengan kawan Arab akrab, mereka terbiasa saling merangkul seraya mencium pipi mitranya dengan bibir. Nah ini kan, kalau kita mah nggak boleh gitu teh. Wah cenah kaum Nabi Lut toh kamu gitu. Tapi mereka mah biasa gitu. Apalagi cewek-cewek ya, cipika-cipika bukan gitu, bukan cipika tapi cium bibir. Antara perempuan yang perempuan itu, laki-laki dan laki-laki seperti itu. Nah itu ya, tapi lah udahlah, jangan ditiru lah, itu tradisi, ya itu kultur ya. Nah, saya kira di hadis atau apa, nggak tahu Kang Asep ada nggak tuh yang gitu, nggak ada ya. Kang Asep yang ahli hadis ya banyak tahu dia. Jadi itu yang nggak boleh, nggak tidak semua yang dilakukan orang Arab itu ditiru oleh kita. Tadi saya katakan di awal, tidak semua orang Arab itu mengambil Rasulullah. Dan Abu Jahal dan Abu Lahab masih banyak. Bila kita menjauh, orang Arab boleh jadi akan tersinggung karena dicangka bahwa kehadiran fisiknya menjijikan atau kita dianggap orang yang dingin dan tidak berperasaan. Jadi kalau ada orang Arab akrab dan kita akrab lah biasa gitu.
gitu ya. Tapi jangan berkelebihan akrabnya. Bersentuhan dan senggol menyenggol itu hal biasa dimanapun di Arab Saudi, yang tidak perlu mereka iringi dengan permintaan maaf. Jadi kalau umpamanya di masjid ya, ada yang lewat pelepat dekat kaki ratenya, tong kurang amok itu sopan gitu kan, minta maaf udah gitu. Itu udah biasa, mereka juga nggak berhati menghina kita. Jadi itu sudah hal yang wajar gitu, lumrah. Nah, di kita kan boleh gitu kan ya, segong-musan karena kepala dengan tangannya kan kita marah gitu kan, di sana nggak boleh. Nah, itu bahasa tradisi. Itu juga umpamanya apa, biasa kalau menyanjung orang Arab kan ini kan janggutnya gitu ya, tapi ibu-ibu jangan ya, ke janggut orang Arab bikin jangan, wah itu gawat gitu. Ini kalau Kak Asep aja dengan yang akrab ada di gitu nggak apa-apa, nggak apa di itu ya, itu adalah menyanjung. Jadi kalau umpamanya nawar, tapi ya Allah jangan dipaksa-paksakan lah. Kita juga orang yang berbudaya ya, jadi ini. Tapi kadang-kadang ada ya jamaah haji yang suka guyon gitu ya, suka guyon. Hanya guyon itu kan, ini kan ke ininya, ke jagungnya, tapi dia ngambil kentut dulu dari sini. Ahlan gitu. Atau amuk orang Arab lainnya, loh kenapa sih itu marah-marah kan saya janggutnya. Nah itu dia ngambil kentut dulu kan, terus langsung dihisang ke janggut. Tapi ini jangan ditiru ya, ini hanya omongan kosong saja. Kemudian tadi ya bersentuhan, nyenggol sebagainya. Maksudnya nyenggol antara laki-laki dan laki, perempuan dan perempuan gitu kan. Jadi kalau kesenggol di masjid, kesinggel gitu ulah amek ya. Itu hal yang biasa, yang lumrah benar. Dan itu tidak ada maksud untuk menghinakan kita, tidak. Itu kan karena biasa aja gitu. Kemudian ekspresi rasa orang Arab terbiasa bersuara keras untuk mengekspresikan kekuatan dan ketulusan, apalagi kepada orang yang mereka sukai. Jadi orang Arab biasa bengak-bengok gitu ya, tarik ngomong nanti. Ya, biasa aja. Itu sebetulnya bukan marah. Jadi kita juga kan sebagian suku bangsa kita kan ada umpamanya orang Batak gitu kan. Padahal kan dalam hatinya kan biasa-biasa aja. Tapi karena kebiasaan seperti itu. Jadi bukan marah. Beda kan kalau orang Jogja, orang Solo kan, walaupun keinjak kaki itu nggak marah. Makanya disebut sikil, gitu, kaki, gitu lah. orang Jogja itu kan, saking halusnya. Di Sunda katanya orang Cianjur katanya yang dikenal, tapi yang tahu juga ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau orang Arab suara keras itu bukan marah, tapi memang sudah tradisi mereka seperti itu, kebiasaan. Dan kita harus bisa memaklumi karena di kita juga ada suku bangsa kita yang suaranya keras, tapi sebetulnya hatinya lembut. Ya. Bagi orang Arab, suara lemah dianggap sebagai kelemahan atau tipu daya, tetapi suara keras mereka boleh jadi ditafsirkan sebagai kemarahan oleh orang yang tidak terbiasa mendengar tadi ya. Jadi kemudian senyuman seorang wanita kepada orang Arab atau majikan pria mereka yang mereka maksudkan sebagai kerahmatan atau kesopanan boleh jadi dianggap sebuah godaan oleh majikan atau pria mereka. Nah, jadi kalau umpamanya di maktab ya, kan kita kan orang Sunda biasanya huntang, beriseri gitu, orang Arab ulah langsung ke jalan tahun gitulah. Kami ada ungek gitu ya, ibu-ibu mantong lah. Tok ungek kan ditafsirkan beda orang Arab deh. Nggak boleh orang perempuan mah. Udah aja jalan aja gitu. Kalau bapak-bapak boleh lah gitu ya. Punten gitu ya, bagi lewat kan ke bahasa Sunda, yang penting kan bahasa geraknya kan dipahami. Tapi ibu-ibu mau ulah, lah cenah orang Sunda mah sopan. Punten bari kitunya kali ya, bari ngamali seuri. Aduh. Eta kade tiasa jadi besoknya kalau jamaah haji udah pada berangkat, laki-laki, ibu-ibu sendirian lagi head gak ke masjid, diteang di kamar nih. Anu itu cirian. Ulah gitu ya, pokoknya orang kena hati-hati lah. Di sana ini juga kalau biasanya kan jemur pakaian kan di lantai paling atas di sutuh. Nah itu kalau jemur nyuci kan biasanya tiap maktab ada di atas itu ada mesin cuci, ada tempat moeken ya. Nah itu jangan ibu-ibu sendirian. Ya, paling tidak ibu-ibu juga 2, 3. Syukur dengan suami dibarengin. Ya itu kamu
siangna masih sarang serengnya di cirian ke atas, nanti ya hati-hati itu dilinting, bukan nakut-nakuti ya, tapi dulu, mudah-mudahan sekarang tidak ada lagi, sering kejadian. Jadi kalau mau naik ke atas, dibarengilah oleh suami atau dengan kawan-kawan ibu-ibu berapa orang, nah gitu ya. Ya, jadi tadi senyuman tadi ya, senyuman kita kalau sebelumnya kan orang Indonesia, khususnya orang Sunda itu ramah tamah, tapi keramah tamahan itu kita itu bisa ditafsirkan lain oleh orang Arab. Ramah tamah dalam bertamu, tradisi orang Arab mementingkan keramah tamahan terhadap tamu, kemurahan hati, keberanian, kehormatan dan harga diri ciri khas orang Arab ya, ramah tamah kepada tamu. Ya, tapi kita tidak bisa semaunya saja mau bertamu ke orang Arab, langsung kenalan mau masuk gak bisa seperti itu ya. Nah, kalau tidak akrab banget tuh gak bisa kita masuk ke ke ruangan, ke rumah orang Arab, gak boleh. Ya, karena apalagi di orang Arab sana banyak perempuan. Saya dulu kan, karena saya kan 3 musim itu kerja di orang Arab di Madinah dulu itu ya, kerja musiman. Jadi kalau ada di kantor kita ya, kemudian menikah paspor dan sebagainya, kemudian keluarga Syekh itu akan masuk. Nah kita tuh suruh keluar dulu. Nah, kita keluar, ya sudah di luar, nggak ngerti seperti apa. Nah itu jadi memang nilai kehormatan orang Arab terutama melekat pada anggota keluarganya, khususnya wanita, yang tidak boleh diganggu orang luar. Nah ini orang Arab, terutama Saudi seperti itu ya. Kalau di Mesir masih bisa, apamanya kita seperti kita ya, bagaimana kabar nyonya, nah biasa di Arab nggak boleh nanyakan gitu. Dikira kita tuh senang sama istrinya atau sama anak perempuannya, nggak boleh. Gimana kabar istri Anda? Kalau di Mesir ya Arab juga masih bisa. Pokoknya izayak tuh bahasa Mesir tuh ya bagaimana kabar, izayak, bagaimana kabar, beda sedikit ya lahjah amiannya. Izayak, bagaimana kabar, izai madam, bagaimana madam istri Anda. Itu bahasa keakraban, kalau di Mesir tuh biasa seperti itu. Nah, tapi kalau di Saudi nggak boleh seperti itu. Ayah saya gitu ya teh. Sama untuk Allah dipakai. Di Arab Saudi wanita adalah properti domestik, jadi nggak boleh diganggu. Aturan lampu lalu lintas. Aturan lampu lalu lintas. Bukan pemuatan atas. Bukan atas. Nah. Jalur mobil di sebelah kanan, letak kemudi sebelah kiri, kayaknya. Jadi kalau jalan itu sebelah kanan, kita kan di kiri. Ya, di sana kanan, kemudian kemudinya di sebelah kiri. Nah, sepeda paham. Kemudian menaikkan dan menurunkan penumpang dari sebelah kanan. Nah, jadi orang kudu megat mobil biasanya kudu di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Biasanya makanya di sana tuh kalau kita kan akan turun untuk kiri gitu kan. Nah, sini nggak bisa. Jadi pemainnya sana simal nggak bisa. Sana harusnya yamin, ada yamin atau ala jambak, ala jam itu nyamping, ala gam bahasa Mesir, ala jam tuh minggir, ya. Jadi ke kanan. Nah, kalau di kita kan ke kiri ya, sana kiri kalau kita kan. Sana enggak, kalau kiri bisa tabrakan, nggak bisa ya. Ya. Kemudian memandang pada umumnya orang Asia Tenggara, orang Indonesia termasuk kelompok bangsa yang berfisik tidak tinggi dan tidak besar. Menjelaskan budaya luar dari segi fisik, gaya berpakaian dan sebagainya. Jadi itu kalau orang Indonesia kan bisa dicirikan kalau pakai pakaian batik, nah itu orang Indonesia. Itu kan kadang-kadang agak kurang inilah. Tidak semuanya ya, sebagian yang kurang begitu baik lah kalau melihat sebagian orang Indonesia. Makanya saya kalau di sana jarang pakai batik. ya karena perlakuan kadang-kadang seperti itu, dikiranya kan kita TKI yang berkelebihan waktu overstay di sana gitu kan. Ya bukan tidak bangga dengan batik di sana, tapi kan kadang-kadang kita dianggap seperti itu kan daerah juga. Ya itu yang perlu kita pahami ya, supaya kita tidak
bertabrakan budaya dengan orang Arab. Kemudian rumah adalah tempat privasi. Rumah betul-betul menjadi bagian privasi yang tak semua orang bisa mengakses ke dalam dengan mudahnya. Jadi nggak bisa masuk rumah. Pernah suatu saat dulu ya, ada jemaah Haji Firdaus yang saya bimbing, itu kan mengejar anak orang Arab itu ke rumahnya, nah gitu. Kemudian kalau orang Arab, bapaknya kan ini marah, terus keluar marah-marah. Kemudian saya samperin si jamaah haji, kenapa Pak? Itu Pak, dia tuh ini kan mainan bawa kopiah saya, pecina kan dipakai main-mainan kemarin nanti barudak ya, lu itu terus dibawa ke rumahnya. Dan di peci itu ada uang saya berapa real, nah gitu kan. Hanya terus tadinya kan si bapak orang Arab tuh marah kan si bapak jemaah Haji Firdaus terangkan gitu. Nah gitu. Hanya si budak lah dikaprot ke bapaknya. Nah dikiranya kan haromi maling gitu kan. Itu kan anak juga mungkin nggak tahu ada uangnya, penting main-main aja gitu. Hanya diambil, tahu-tahu kata si bapak jemaah Haji Firdaus itu ada uang. Biasa kan orang zaman dulu kan kalau nyimpan uang tadi di kopiah. Kalau ibu-ibu kan dikawai lepaskan gitunya. Zaman dulu, ayah kayaknya ibu-ibu gitu teh enak. Ayah cung gitu. Zaman dulu pakai itunya, bapak-bapak nyimpan atas nyimpan uang tadi di kopiah. Kemudian ibu-ibu nyimpan di kawai, utang gitu ya. Terus zamanan ya kamu pun masih gitu kan ya. Almarhum biang ini. Nah, terus ya. Jadi desain rumah umumnya hanya berbentuk segi empat bertingkat, seolah-olah menggambarkan bangunan seperti sebuah benteng. Jadi memang seninya kelihatannya kurang ya umumnya. Ya, gitu. Disarankan untuk tidak tengok-tengok atau tolak-toleh mengamati pintu di depan rumah orang Saudi atau sekedar melihat-lihat bangunan bagian atas, nggak boleh. Jadi kalau kita lewat, oh bangunnya bagus, apalagi dipoto, wah itu jangan, nggak boleh. Kita bawanya selfie di depan rumah orang, oh nggak boleh itu, karena hati-hatinya, nggak boleh. Jadi karena itu privasi yang sangat dilindungi ya, nggak boleh, kita nggak boleh macam-macam. Apalagi tengok, wah ini bagus di rumahnya, di foto gitu ya, selfie, wah itu nggak boleh. Jangan bergandengan tangan dengan sama jenis. Nah ini ya. Jadi ya, kalau zaman baheula makanya barudak mun jalan-jalan sok pakaleng-kaleng. Zaman baheula ke SD itu tangannya barudak teh kaleng-kaleng ya. Dia mau jalan-jalan deh. Pakaleng-kaleng mah kieu. Atau pacepeng-cepeng panangan. Tak ulahnya pabeget jeung pabeget jadi itu di Arab pacepeng-cepeng gitu ya. Mana-mana gandengan tangan gitu ulah. Akhirnya disebutkan Intaluti kaum Nabi Lut gitu misalnya gitu. Ulah. Nah, dikiranya orang itunya. Ya. Kemudian gaya busana mereka semua memakai pakaian putih yang biasa disebut sauk dengan sorban motif kotak-kotak kecil. Kotak-kotak kecil berwarna putih merah plus diikat dengan igal di kepala. Itu palungnya seperti itu pakaiannya. Sering dianggap berwibawa oleh kebanyakan orang Indonesia, ya itu kan. Jadi ya itu kan budaya ya. Jadi ya terserah lah. Nah, karena budaya kita nggak boleh nyinyir ya. Nah itu mah eta cenah teh pakaian ibu-ibu jadi pakai gitu. Itu budaya ya. Orang ibu-ibu teh biasa daster dipakai itu di Arab aulah kitu nya eta budaya tos we tekeng di komentar. Jadi sih ngarusak kana haji urang. Ya, berfoto atau swafoto. Perhatikan rambu larangan mengambil foto. Biasanya kebanyakan di tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji itu. Tapi ya sekarang sudah banyak ya di mana-mana foto. Jadi malah satu malah kurang sep ya itu ya. Apalagi kita baru datang ke Masjidil Haram, talbiyah juga belum, sholat sunnah belum, sudah selfie ya Allah, Allah itu puntennya bisa ngaruksak ibadah haji. Diusahakanlah. Jadi untuk kedatangan pertama untuk umroh, kalau memang mau umroh ya, itu lepaslah, jangan bawa apa-apa. Biar pembimbing udah berkali-kali, tolong fotokan kami gitu aja sudah.
bapak-bapak ibu khusus saya lah. Tak umroh yang kesekian kali ataupun tawaf yang kesekian kalinya ya mangga, tapi jangan berlebihan. Jadi kalau umpamanya untuk memurahkan kewajiban, mengarumurkan kewajiban umroh, kewajiban haji kadenya, janganlah dipakai untuk yang hura-hura seperti itu, kasihan. Kita udah antrinya udah belasan tahun, nah kemudian dengan bayaran sekian, meninggalkan keluarga, masa mau dirusak begitu saja? Nah ya, bahasa Jawa eman-eman ya, kasihan lah. Jadi kalau umpamanya ada itu, biarlah pesan aja ke pembimbing, tolong fotokan. Biar pembimbing kan sudah berkali-kali, dan biasanya pengalaman saya dan saya juga sudah briefing ke pembimbing. Jadi sebelum membawa jamaah haji, biasanya pembimbing dulu yang melaksanakan dengan ketua regu ataupun dengan siapa lah jarak jam gitu kan. Karena biasa pembimbing itu tawaf umroh, tawafnya itu bisa berkali-kali, tidak sekali saja. Jadi sekali pertama begitu datang, gitu ya, ke jamaah haji teh ibu-ibu maka cara heula istirahat heula, tongak ke mana-mana, gitu kan. Biasa begitu capek kan. Nah, padahal bapak-bapak ibu pembimbing itu jarang ketua regu sama jaraknya dicanak duluan. Nah, canak duluan untuk tawaf, kemudian sa'i udah beres. Apa ini fungsinya? Nanti kalau membimbing kan bebas. Bapak ibu-ibu pembimbing sareng ketua regu teh tiasa acup biasa. Pembimbing menghadap ke Ka'bah, nulang Ka'bah gak jadi masalah. Tak eta penting teh. Nah, badai motoan ibu-ibu kan tiasa. Tuh kan, karena memang kewajiban pokoknya sudah ada selesai. Ini yang biasa saya briefingkan kepada pembimbing jemaah haji seperti itu. Jadi karena memang pembimbing itu nanti bisa tawaf itu bisa 3 kali. Pertama kan yang pembimbing dulu, yang kedua rombongan besar. Yang ketiga yang sakit. Kemudian yang keempat masih ada yang head. Itu kan jadi capek memang pembimbing, tapi ya sudahlah dari ibadah. Nah jadi pembimbing bisa berapa kali. Ya. Kemudian selanjutnya tadi berfoto dianggap potensi mengurangi keikhlasan di dalam melakukan ibadah. Kalau dulu tuh tahun berapa ya? Saya hajiannya tahun 79 saya mulai 79 hajian saya dulu. Nah itu masih dilarang. Ada tulisan tidak boleh foto di Masjidil Haram dulu itu seperti itu. Saya pernah ada jemaah haji dari Bandung. Nah itu ya lihat dia foto-foto plek ke sana. Tahu tuh ada askar nggak boleh diambil. Artinya tustelnya tuh. Nah diambil tustel mau dibalang, mau ditincek. Umumnya seperti gitu karena pelanggaran. Gak mau tahu. Akhirnya untung ada saya waktu itu saya coba lelai terus saya jelaskan. Nah, kenapa sampai begini? Itu kan ada peraturannya. Kata si askar, "Lah kamu tahu nggak sih jemaah haji itu bisa baca itu bahasa Arab?" Kan enggak. Bagaimana kalau enggak langsung menghukumi mau diinjak fotonya kan kasihan kayak itu. Kalau memang sudah tahu bahwa di sana dilarang dan karena memang bisa paham kepada pengumuman itu, silakan Anda seperti itu. Tapi kan ini kan enggak tahu. Terus sebenarnya ya sudahlah, saya ambil aja. Jadi dulu zaman masih ada klise teh ya. Di horor klise. Sebenarnya eta anak. Nanti terus telna-nya. Jadi hari teh terus simpul itu ditinggal bapak di mana? Di Bandung. Di tanggal itu fotonya teh bintangan hiji. Menanya kalau hari teh ditaruhkeun alamatna jeung nomor HP-na gitu nya. Biasa berhubungan saudara sampai sekarang ya. Kita pun hatur nuhun ya alhamdulillah hatur nuhun gitu ya. Nah, gitu jadi zaman dulu seperti itu. Tapi sekarang ya tapi walaupun boleh bukan berarti kita harus berfoto-fotoan. Ya, jadi ini dulu terakhir saya haji sama Pak Muhammad itu masih dilarang ya untuk pas mau wada mau selesai itu ingin difoto. Akhirnya tustel itu dimasukkan ke wadah semacam teh kotak gitu. Nah, di polongoan gitu simpen pakai otomatis foto baru bisa seperti itu. Jadi foto-foto gini mah udah langsung boleh. Ya, aspek pengenalan dan pemahaman terhadap budaya masyarakat Arab Saudi sungguhnya tidak terkait langsung dengan rukun dan wajib haji. Nah, perhatikan ya. Pengenalan dan pemahaman terhadap budaya masyarakat Saudi yang sekarang kita pelajari sungguhnya tidak terkait langsung dengan rukun dan wajib haji. Ya, merupakan elemen penting yang menjadi pendukung terlaksananya kesempurnaan ibadah haji.
semakin kita memahami budaya tradisi masyarakat Arab, tempat kita bertamu ke Baitullah, idealnya akan semakin berpengaruh terhadap kenyamanan, ketenangan, dan akhirnya kehusuan ritual haji kita yang berujung pada tercapainya haji mabrur. Allahumma amin. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk